Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Allimu auladakum ghaira ma 'allimtum fa innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum. Amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang bahasa Nabi itu rahmat, kemudian maghfirah dan itkum minan nar, itu berada di bulan puasa. Di saat banyak orang yang merindukan ingin bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi tahun yang lalu, sebulan yang lalu atau beberapa hari yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Sehingga mudah-mudahan kita yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini mampu memanfaatkannya dengan baik, dan tentu kita melaksanakan ibadah puasa di siang harinya dan malam harinya kita melakukan qiyamul lail. Sehingga dengan dua kegiatan ini mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu alaikum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Ini garansi dari Rasulullah. Bulan Ramadan, bulan yang siang harinya kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, dan malam harinya kita disunahkan untuk melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Kata Nabi, barang siapa yang siang harinya berpuasa, malam harinya kemudian dia qiyamul lail dengan dasar iman dan penuh perhitungan kepada Allah, ihtisab, maka jaminannya adalah kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Kita akan keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah. Itu kenapa selesai melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh ini, kita kembali dalam keadaan fitrah yang kemudian disebut dengan Idul Fitri. Kembali dalam kesucian, kembali dalam fitrah, kembali kepada kejadian asal, bukan kembali kepada kebiasaan asal. Kejadian asal kita adalah fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kata Nabi, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, maka ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya setelah melaksanakan ibadah puasa ini, kita insya Allah beridul fitri, kembali lagi dalam keadaan fitrah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan dan momentum yang sangat baik ini, SCR mengadakan kegiatan Gemas, Gemar Ramadan SCR Sang Cipta Rasa tahun 2024. Momentum ini adalah wahana yang sangat bagus, walaupun pesertanya adalah anak-anak yang belum dewasa, anak-anak yang belum memasuki akil balik. Tetapi untuk sebuah tarbiyah, untuk sebuah riyadhah, untuk sebuah latihan, ini adalah sarana yang sangat bagus, sarana yang sangat mumpuni untuk bagaimana kita memasuki
era yang disebut dengan era global, era modern, bahkan era digital yang kita masuki sekarang ini di abad 21 ini adalah penting untuk kita bersama membangun karakter, membangun etika kepribadian moral anak supaya mereka kemudian memiliki jati diri yang kemudian dalam konteks kebangsaan tentu jati diri sebagai bangsa Indonesia dan sekaligus juga berkepribadian Islami. Anak-anak kita sekarang ini butuh penteladanan, butuh pembelajaran yang tidak hanya sebatas aspek kognitif, aspek pengetahuan, tetapi dibutuhkan bagi mereka adalah pembiasaan-pembiasaan. Dan di kita sudah dilakukan itu. Mereka, anak-anak kita datang disambut oleh para guru, disambut oleh para pendidik dan staf TU kita di depan gerbang untuk bersalaman. Lalu kemudian menyapa mereka, ditanya kabar mereka, sambil kemudian diusap kepalanya. Hal ini menunjukkan bahwa paling tidak, pertama, anak merasa dihargai, ada reward di situ dari guru-guru mereka. Lalu yang kedua, yang pasti anak akan merasa bangga. Kenapa? Karena guru-gurunya, staf TU-nya datang lebih dulu. Dan ini adalah bukti penteladanan, kedisiplinan yang dilakukan oleh para guru, para staf yang ada di lembaga pendidikan Sang Cipta Rasa ini. Ini penting, walaupun sangat sederhana. Ya, apalagi sekarang kita memasuki bulan Ramadan, bulan puasa. Ini momentum yang bagus untuk anak-anak kita supaya mereka belajar, supaya mereka dilatih. Walaupun syarat puasa itu salah satunya adalah akil balik. Artinya mereka tidak sah untuk melaksanakan ibadah puasa kalau belum balik. Tetapi untuk sebuah proses pembiasaan, saya kira ini sebuah wahana yang sangat bagus, yang sangat luar biasa. Saya ingin meminjam bahasa Profesor Dr. Zakia Darajat. Apa yang kita lakukan di hari ini ketika anak-anak sudah dewasa, sudah menginjak usia remaja, dewasa, itu mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang dibiasakan, dan itu dimulai dari ketika mereka masih anak-anak. Jadi kalau kemudian ketika masa kanak-anak mereka dibiasakan untuk berbuat yang baik, mereka dibiasakan untuk belajar berpuasa gitu misalnya dalam konteks ini, maka ketika dia memasuki remaja, ketika mereka memasuki dewasa, akan terbiasa melakukan kegiatan puasa ini, riyadhah puasa ini. Ada hal yang sangat menarik saya kira dalam konteks puasa yang kemudian coba kita korelasikan dengan anak-anak kita. Saya rasanya cukup penasaran untuk kemudian menyampaikan ini ya kepada siapapun. Ketika saya baca fiqhud dakwanya Muhammad Nathir, memfragmentasikan cerita anak gembala yang begitu menarik. Anak gembala ini belum dewasa, belum remaja, tapi masih anak-anak. Dia menggembalakan kambing majikannya. Kambingnya sangat banyak. Ketika di padang menggembalakan kambingnya, lalu kemudian Khalifah Umar datang bertanya kepada anak gembala ini, "Nak, ini kambing siapa?" Gembala itu kemudian menyampaikan, "Ini kambing-kambing tuan saya." Lalu ada berapa? Banyak sekali, tidak bisa saya hitung. Lalu kemudian Khalifah Umar menyampaikan, "Baik, kalau begitu jual saja kambingmu satu kepada saya." "Tuan, tugas saya bukan untuk melakukan transaksi jual beli, karena kambing ini milik tuan saya dan saya hanya bertugas untuk menggembalakan kambing ini." "Ya sudah, kalau begitu." Yang kedua kalinya Umar mengatakan, "Sudah, jual saja satu kambingmu kepada saya. Bilang saja kepada majikanmu, satu kambingmu dimakan oleh serigala." Selesai persoalan. "Tidak tuan, tugas saya bukan untuk itu.
Lalu yang ketiga kalinya ketika Umar mendesak dengan pertanyaan yang sama, lalu dijawab oleh anak gembala ini, yang jawaban itu hanya 2 kata, tetapi 2 kata itu cukup bagi Umar, bulu kuduknya berdiri dan merinding. Apa yang dikatakan oleh anak gembala ini? Ketika ditanya oleh Umar, "Nak, jual saja kambingmu 1 kepada saya. Bilang kepada majikanmu, kambingmu sudah dimakan 1 oleh serigala." Lalu anak ini kemudian menjawab 2 kata yang tadi saya sampaikan. Fa'ainallah. Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Cukup 2 kata itu. Seolah-olah anak gembala ini ingin mengatakan, "Tuan, boleh jadi Tuan melakukan transaksi di sini dengan saya untuk jual beli kambing ini. Majikan saya yang ada di rumah tidak melihat apa yang saya lakukan. Tapi apakah Allah tidur saat ini? Allah tidak melihat apa yang kita lakukan. Allah tidak memonitoring apa yang kita lakukan sekarang ini." Itu cukup bagi Umar, merinding, bulu kuduknya berdiri, lalu kemudian buru-buru membopong anak gembala ini, dibawa di hadapan majikannya. Anak gembala ini lalu kemudian di hadapan majikannya, Khalifah Umar mengatakan, "I'taqadka fid dunya hadhil kalimah wa arju an tutiquka yaumal qiyamah." Nah, kamu saya merdekakan dari perbudakan di dunia ini gara-gara kamu mengatakan fa'ainallah. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Lalu yang kedua Umar mengatakan, engkau juga saya merdekakan. Kelak di akhirat kamu akan dalam keadaan merdeka gara-gara kamu mengatakan fa'ainallah. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Ini 2 kata fa'ainallah itu cukup bagi Umar untuk mengatakan betapa keimanan anak ini sangat luar biasa. Saya ingin mengatakan bahwa Gemas 2024 yang dilakukan, yang diselenggarakan oleh SCR ini, konteksnya adalah idealitas kita ingin menjadikan anak-anak kita berkepribadian robbani, memiliki kepribadian yang merasa dirinya diawasi oleh Tuhan. Kemahahadiran Tuhan itu ada di dalam dirinya. Dan ini momentumnya ketemu di bulan puasa ini. Ada di bulan puasa ini, ada di bulan Ramadan ini, ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Anak-anak kita dilatih untuk berpuasa. Anak-anak kita walaupun tidak atau belum syah untuk syarat berpuasa harus akil balik, tetapi mereka diriyadhah, ditarbiyah untuk melakukan ibadah puasa ini, supaya merasa di dalam dirinya Tuhan hadir, Tuhan ada, Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah memonitor apa yang kita lakukan, sehingga anak-anak kita insya Allah mereka berpuasa walaupun kemudian ada peluang pulang dari sekolah ini, misalnya waktu zuhur, dalam bahasa Kempet itu panas ngenteng-ngenteng, lalu kemudian buka kulkas, tidak ada siapapun, ngambil 1 botol lalu kemudian minum gelek gitu kan, lalu kemudian selesai 1 botol bibirnya dilap, selesai, kemudian ayah ibunya datang, "Nak, puasa?" "Puasa ya, puasa ibu." "Mana buktinya?" "Ini bibir saya pecah-pecah, kering, padahal habis minum." Pertanyaan saya, dilakukankah oleh anak-anak kita ketika mereka berpuasa? Tidak. Walaupun ayah ibunya tidak melihat apa yang dia lakukan, ada dalam dirinya sebuah kesadaran yang dalam bahasa UNESCO itu namanya tubi, pembelajaran yang kemudian menjadikan dirinya menginternal kepribadian agama itu merasa diawasi oleh Tuhan, sehingga walaupun ada peluang untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, misalnya dalam konteks ini dia berbuka puasa, orang tuanya tidak tahu apa yang dia lakukan, itu tidak dilakukan oleh anak-anak kita karena merasa bahwa Allah melihat apa yang dilakukannya. Kita berharap tentu riyadhah yang dilakukan oleh anak-anak SCR walaupun masih usia SD kelas 1, 2 dan 3, apa yang dilakukan ketika dia berpuasa itu akan melekat ketika mereka sudah dewasa.
ketika mereka misalnya qadarullah, ditakdirkan oleh Allah menjadi pejabat, menjadi hakim, menjadi polisi, menjadi tentara, harus menegakkan kebenaran, ada peluang untuk melakukan korupsi, dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saya kira nilai yang terpenting, salah satu dari hikmah yang kita lakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan ini penting dilakukan, ditarbiyahkan kepada anak-anak kita, sehingga mudah-mudahan proses pembiasaan ini akan menjadi sesuatu yang melekat di dalam dirinya ketika mereka sudah menjadi anak-anak yang dewasa dan diamanati oleh Allah misalnya untuk menjadi penjaga gawang negeri ini, misalnya menjadi pejabat. Akan mereka menjadi pejabat yang benar, pejabat yang amanah, karena sudah dilakukan tarbiyah yang sedemikian rupa yang dilakukan oleh lembaga kita, Sang Cipta Rasa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan kita berharap mudah-mudahan generasi Robbani, generasi Qur'ani ini akan betul-betul nanti ketika mereka dewasa menjadi seorang pemimpin yang amanah. Kenapa saya katakan harus amanah menjadi pemimpin? Karena untuk menjadi pemimpin itu harus direbut. Jadi rebut kekuasaan itu oleh orang-orang baik. Jangan sampai kemudian kekuasaan jatuh kepada orang-orang yang tidak baik. Kezoliman itu berlangsung karena kitanya merasa nyaman. Ada kerjasama antara orang yang berbuat zolim dan orang yang dizolimi. Jadi kekuasaan itu harus direbut oleh orang-orang baik. Apa artinya segudang ilmu dibandingkan dengan segenggam kekuasaan? Jadi kekuasaan ini sangat penting. Saya berharap nanti ke depan generasi-generasi Robbani, generasi Qur'ani yang sudah dicetak oleh SCR ini akan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang akan merealisasikan wajah Tuhan dalam tanda kutip, lalu kemudian direalisasikan dia ketika dia menjadi seorang pemimpin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.